dengan engkau memperdalam atau engkau memperdalam atau menguasai atau apa? Tabahur. Mendalami itu tadi sudah apa? Yang artinya itu menekuni. Apa yang kau dapati ketika kau menekuni ilmu-ilmu ini? Ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu ngomong, ilmu khilaf, ilmu beda pendapat, ilmu debat, ilmu tib, ilmu kedokteran, ilmu dawawin, diwan, ilmu syair, ilmu nujum, ilmu arud, nahwu, tasrif dan lain-lainnya. Ghaira tadhi'al umur, selain hanya meninggalkan atau selain hanya membuang-buang umur. Bijalali dzil jalal, demi Allah. Beliau ini ahlinya ilmu kalam loh. Wa ilmu tib, wa ilmu syair, semuanya ahlinya dia. Lah terus ente jangan dijadikan ini dalil, ente enggak seneng nahwu. Kata Imam Ghazali ngomong, ya. Yang tidak senang itu ilmu nahwu yang terlalu dalam. Kalau ente belajar sampai alfiyah itu masih mubtadi. Makanya kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil fiqih, la yusamma talibul ilm hatta yahfadz zubat fil nahwu wa yahfadz alfiyah fil nahwu. Itu baru talabul ilm. Lah kelas-kelasnya kita ini kan mentok-mentok alfiyah. Berarti tidak ada di antara kita ini yang berlebihan belajar ilmu nahwu, itu tidak ada. Ilmu nahwu yang berlebihan sampai yahfadz syawahid, yahfadz syuruh, apal kabeh, Syarah Ibn Aqil apal, ini apal semuanya. Tadhi'ul umur, buang-buang umur nanti. Tapi kalau alfiyah ini penting, karena ilmu fikih yang kita pelajari nggak akan bisa tepat kita pahami kecuali dengan nahwu. Nanti Bahthul Masail bacanya salah sudah nggak bisa nih. Ya. Kalau sudah bacanya keliru, sudah pemahamannya salah semua. Inni ra'aitu fi Injil, aku lihat, aku baca di kitab Injil, Nabi Isa alaihissalam beliau berkata, dari saat diletakkannya mayit di jenazah sampai diletakkannya dia itu di kuburan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala dengan keagungannya akan mempertanyakan 40 soal, ya. Awaluhu, diantaranya yang pertama soalnya Allah ketika pertama kali jenazah itu diletakkan, ya, sampai ke kuburan itu, antaranya apa? Abdi, hambaku, kau sucikan pemandangan makhluk bertahun-tahun pada dirimu. Apa pemandangannya makhluk? Baju. Ente bertahun-tahun bersihin apa yang dipandang oleh makhluk. Makhluk itu mandang wajah, langsung ente nggak biore. Makhluk itu melihat baju, ente cuci baju. Makhluk itu melihat apapun ente lakukan. Ente taharta mandaral khalq sinin, ya. Pemandangannya makhluk, tempat pandangnya makhluk di jasadmu bertahun-tahun kau perhatikan. Wa ma taharta mandari sa'ah, tapi sejam pun kau enggak pernah membersihkan apa yang jadi tumpuan pandanganku, wahai hambaku. Padahal makhluk yang bertahun-tahun kau bersihkan tempat pandangan mereka pada dirimu itu kau sucikan, itu lihatnya enggak setiap saat. Kalau ente tidur di rumah ya sudah, siapa yang ngelihat? Nggak ada. Tapi aku kulla yaumin nandur fi qalbik, tiap hari melihatmu.
Lah terus pandangannya Allah mana? Hati. Pandangannya makhluk badan. Yaqulullahu ta'ala ma tasna' bi ghairi. Apa yang kau perbuat kepada seorang selain aku? Wa anta mahfufun bi khairi. Padahal kau ini dikelilingi kebaikan dariku, dikelilingi nikmat dari aku. Ma anta asom la tasma'. Ente ki budek kan? Nggak lihat. Ala tasma', kau nggak melihat? Kau nggak lihat ini nikmatnya Allah terus mengelilingimu? Ya, ajib ente ini. Kok bisa ente amal kepada selain aku, cari ridho ke selain aku, sedangkan kau di tiap saat aku kelilingi nikmatku? Apa kau nggak lihat? Nah ini diajarkan kita. Ayyuhal walad, wahai anakku, ilmu tanpa amal mahrum, junun, edan, gila. Ente punya ilmu tapi nggak ngamalin, gila ente. Ya. Wal amal bila ilm, amal aja tapi nggak ada ilmunya, la yakun, nggak mungkin itu. Mudaratnya lebih banyak. Yang lebih bahaya lagi kalau orang ahli ibadah dibuat apa? Tuntunan. Ahli ibadah ke masjid pakai kopiah, pakai sarung, akhirnya dia nggak punya ilmu, dijadikan qudwah, uswah, panutan, padahal dia nggak punya ilmu. Ini bahaya, dan itu banyak terjadi. Sebagaimana Ibnu Jauzi mengatakan, paling bahayanya hal adalah orang alim, ya, tapi nggak mengamalkan ilmunya. Dia bahaya itu. Disangka orang panutan, padahal dia nggak panutan. Orang alim nggak mengamalkan ilmunya. Lebih bahaya lagi, orang ahli ibadah tanpa ilmu. Karena dhannan nas, menyangka manusia itu ibadah, nanti bukan ibadah. Ya. Kayak apa? Kayak ceritanya Syekh Muhdhar kemarin. Ada orang nuntut ilmu pakai kitab. Kau belajar nahwu, marhalahnya 4 tok. Marhalah 4 itu sampai apa? Kawakib, masuk ke mutamimah. Ya wis, mutamimah, terus fikihnya muqaddimah. Belum selesai pulang. Modal jurumiyah sama manhajul latif, mukhtasar latif, sama takrirat is. Akhirnya dakwah di satu negeri sambil bawa kitab. Nah, kitab ini yang dia bawa kena hujan. Ya. Akhirnya di tengah jalan dia baca buku. Alaika bihab. Ada hadisnya Rasulullah, habbatus sauda dawaun likulli da. Ya. Habbatus sauda itu obatnya semua penyakit. Ya. Bahkan ada mengatakan illa al-maut. Ya, ini yang namanya habbatus sauda, menyembuhkan kecuali mati. Tapi gara-gara habis kena hujan, habbatus sauda ini baknya hilang satu. Habbatus sauda kena hujan, habbatus sauda titiknya jadi 2. Aslinya habbatus sauda, tapi karena kena hujan titiknya jadi 2. Jadi apa? Hayatus sauda, ular hitam. Ya, akhirnya ketika masuk situ, Ustaz, kita kepingin obat supaya sembuh dari corona. Oh gampang, hayya sauda. Kata Rasulullah, hayya sauda dawaun likulli da. Wis, terus siapa? Ya udah cari aja ke hutan, dicari hayya sauda. Hayya sauda ente tahu sendiri kan ada apanya? Bisanya digodok, dimakan. Mati kabeh sak kampung. Ya tahu, gara-gara belajar ilmu ndak. Ya.
Al-amal bila ilm la yakun wa'lam anna ilman la yub'iduka al-yawm 'anil ma'asi la yahmiluka 'ala ta'ah lan yub'iduka ghadan an nari jahannam. Ilmumu wahai para santri yang tidak menjauhkanmu hari ini dari maksiat, ilmumu yang tidak menambahkan kau berbuat taat, ketahuilah tak akan pernah menjauhkan ilmu itu nanti dari api neraka. Jadi tuntutannya itu ilmumu harus menambah taat dan menjauhkan dari maksiat. Kalau enggak, ilmumu itu enggak akan menjauhkanmu dari api jahanam. Wa idza lam ta'malil yawm, apabila engkau tidak mengamalkannya hari ini, sekarang ini, ya, walam tatadarakal ayyamil madhiyah, tidak kau bayar ketinggalanmu di beberapa saat yang lalu, taqulu ghadan, kau akan berkata besok yaumal qiyamah, di hari kiamat, farji'na na'mal salihan, ya Allah tolong kembalikan aku ke bumi, aku mau amal saleh. Fayuqalu, dijawab nanti ketika inti minta seperti itu, ya ahmak, bodoh, hai dungu, anta min hunak, teji, itu dari sana, kok ada apa minta balik lagi? Tolong kembalikan anak ke dunia. Ente dari dunia, ada apa minta balik lagi itu? Ente jid min dunia. Wallahu a'lam bi as-shawab.